Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama, mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah menyempatkan saya atau memberikan saya kesehatan sehingga saya bisa membuat video presentasi kali ini, dan juga semoga Allah memberikan kesempatan dan kesehatan untuk teman-teman maupun ibu dosen pengampu untuk bisa melihat video presentasi kali ini. Selanjutnya yang saya hormati ibu dosen pengampu dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Saya di sini akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Gangguan Perkembangan ADHD, Autisme, Gangguan Belajar dan Intervensi. Baik, langsung saja. Di makalah ini membahas gangguan perkembangan saraf seperti ADHD, autisme, gangguan belajar dan intervensi. Ditulis oleh kelompok saya, yaitu kelompok 11. Selanjutnya, pembahasan pertama yaitu definisi apa itu ADHD. ADHD adalah gangguan perkembangan saraf yang ditandai dengan ketidakmampuan memusatkan perhatian, hyperaktivitas dan perilaku impulsif. Gejala biasanya terlihat sebelum usia 12 tahun dan dapat berlanjut hingga dewasa. Dan penyebab rata-rata penyebabnya itu adalah faktor genetik, gangguan perkembangan otak, dan faktor lingkungan. Seperti paparan asap rokok selama kehamilan dapat menjadi penyebab ADHD itu sendiri. Dan gejala utamanya ada beberapa, yaitu kurangnya perhatian maupun dari orang tua ataupun keluarga, dan yang kedua itu hyperaktivitas, dan yang ketiga adalah impulsivitas. Dan selanjutnya adalah intervensi. Intervensinya itu kita bisa terapi perilaku, obat stimulan, yaitu dengan pengawasan medis. Dan yang ketiga itu dukungan akademik individual. Yang ketiga adalah autisme, ADHD. Autisme itu adalah atau ASD adalah gangguan perkembangan yang memengaruhi komunikasi, interaksi sosial dan perilaku. Apa penyebabnya yaitu belum sepenuhnya diketahui. Namun faktor genetik dan lingkungan seperti komplikasi kehamilan dipercaya sangat berperan. Gejala utama autisme ada 3 yang saya sudah teliti. Pertama itu kesulitan berinteraksi sosial, dan yang kedua gangguan komunikasi verbal dan nonverbal, dan yang ketiga itu perilaku repetitif dan minat terbatas. Adapun strategi intervensi itu yang pertama ada terapi wicara dan okupasi, dan yang kedua terapi perilaku terapan. Dan yang ketiga adalah dukungan pendidikan individual. Dan selanjutnya, bagaimana cara kita mengatasi gangguan belajar pada anak ya? Apa itu gangguan belajar? Itu kesulitan menetap dalam membaca, menulis, atau berhitung meskipun telah diberikan kesempatan pendidikan yang memadai. Penyebabnya bisa dari disfungsi neurologis, genetik, dan psikososial. Ada beberapa jenis gangguan apa itu yang pertama disleksia, yaitu kesulitan membaca. Yang kedua disgrafia, yaitu kesulitan menulis, dan yang ketiga diskalkulia, yaitu kesulitan berhitung. Dan ada beberapa strategi intervensi. Yang pertama pengajaran remedial, yang kedua modifikasi kurikulum, dan yang ketiga itu pendekatan individualisasi pembelajaran. Baik, selanjutnya itu pentingnya intervensi dan penanganan.
Adapun yang mencakup itu ada pendekatan multidisipliner. Penanganan gangguan perkembangan memerlukan kerjasama dokter, psikolog, terapis, guru, dan orang tua. Dan ada intervensi dini. Apa itu intervensi dini? Intervensi dini ini dilakukan sejak dini untuk memberikan hasil yang lebih optimal dalam perkembangan anak, supaya kita bisa mengetahui terlebih dahulu apa perkembangan anak itu. Dan yang ketiga itu identifikasi dini. Nah, kalau identifikasi dini ini melalui screening perkembangan. Screening perkembangan ini dapat mengetahui gangguan terdeteksi lebih awal untuk penanganan lebih cepat. Dan ada yang keempat itu caranya dukungan keluarga dan komunitas, konseling keluarga, pendidikan inklusif, dan program berbasis komunitas sangat penting. Konseling keluarga contohnya itu ya dari lingkungan keluarga harus diperbaiki juga, pendidikan inklusif yang baik, dan program berbasis komunitas sangat penting itu juga. Dan ya itu tadi penjelasan dari saya. Adapun presentasi kali ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya gangguan perkembangan seperti ADHD ini, autisme maupun gangguan belajar memerlukan perhatian serius, dan faktor penyebabnya itu sangat beragam ya, mulai dari genetik hingga lingkungan. Dan intervensi yang efektif melibatkan kerjasama berbagai pihak dengan fokus pada deteksi dini dan pendekatan yang holistik. Dan saran saya, kalau masalah ini diperlukan sosialisasi lebih luas tentang pentingnya deteksi dini dan peran keluarga dan dalam mendukung anak dengan gangguan perkembangan. Dan pemerintah juga perlu memperkuat sistem layanan intervensi dini ini di seluruh wilayah Indonesia. Mungkin cukup sekian itu saya presentasi dari saya. Kalau ada kurangnya mohon dimaafkan, kalau ada lebihnya mungkin itu bisa datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya akhiri presentasi psikologi perkembangan kali ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalam wa ma yasturun. Billahi bisabilil haq wassalatul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.